dari Kedokteran 2023 selaku moderator malam hari ini. Jadi terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan terima kasih juga kepada Dokter Zaka yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara Tentiran OSCE dengan topik EKG pada malam hari ini. Oke, sebelum kita memulai Tentiran OSCE bersama Dokter Zaka, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Amin, amin, ya robbal amin. Doa tidak pernah cukup. Selanjutnya mungkin saya akan membacakan CV dari Dokter Zaka terlebih dahulu. Bisa di-share screen. Oke, baik, saya akan mulai membacakan. Eh, Sini ada Dokter Zaka Zaid Zulatullah Zayadi Sastra atau Dokter Zaka yang merupakan dokter medis yang memiliki minat dalam melakukan penelitian dalam data epidemiologi dan medis. Beliau sendiri pernah bekerja di Rumah Sakit H.A. Zaki Zunaid yang berada di Pekalongan, Jawa Tengah dan menjabat sebagai Kepala Departemen Gawat Darurat dari Oktober tahun 2020 sampai dengan Agustus 2021. Kemudian dalam pekerjaannya, beliau ini sangat bertanggung jawab dalam mengelola tim profesional, perencanaan, evaluasi, dan memberikan perawatan darurat kritis. Kemudian beliau juga pernah menjadi dokter magang atau koas di RSUD Batang, Puskesmas Warung Asem dari Agustus tahun 2018 sampai dengan Agustus tahun 2019. Beliau juga bertanggung jawab dalam membuat laporan kasus dan portofolio, kemudian melaporkan kepada dokter yang ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan. Lalu beliau juga pernah menjadi asisten riset kardiologi dari Juni tahun 2018 sampai dengan Agustus tahun 2018 di Rumah Sakit Nasional Cipto Mangunkusumo atau Universitas Indonesia di Jakarta. Kemudian beliau juga bertanggung jawab dalam mengumpulkan dan menganalisis data pasien, membuat laporan penganggaran penelitian, dan juga memberikan bantuan dalam pembuatan laporan penelitian. Untuk pendidikannya sendiri, beliau sarjana ilmu kedokteran di Universitas 11 Maret pada tahun 2016, kemudian menjadi dokter pada tahun 2018 di Universitas 11 Maret, dan saat ini menjadi residen kardiologi di Rumah Sakit Umum Dr. Sarjito atau Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Baik, mungkin karena kita sudah mengenal Dokter Zaka, alangkah lebih baiknya kita langsung saja mulai pemaparan materinya sebelum nanti terlalu malam. Dan mungkin saya langsung persilahkan kepada Dokter Zaka untuk memulai pemaparan materi OSCE EKG pada malam hari ini. Baik, waktu dan tempatnya saya persilahkan, Dokter. Suara saya jelas nggak? Halo, apakah suara saya cukup jelas? Jelas, dokter. Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Mas Mbak sekalian. Seperti yang tadi sudah diperkenalkan MC atau moderator ya, saya Zaka, saya dari UNS tahun 2012 dan lulus tahun 2018 untuk dokternya. Ini kita coba untuk sedikit sharing aja terkait EKG. Jadi nanti ini mungkin tidak akan eh, banyak PowerPoint ya. Jadi saya sebenarnya lebih ke arah pengen mengajak teman-teman semua untuk kita book reading bersama-sama tentang EKG karena memang untuk EKG ini kalau kita belajarnya teori, kalau apalagi apa namanya untuk OSCE sepertinya nanti tidak akan banyak bisa terbahas. Jadi nanti kita coba bahas pelan-pelan. Nanti kalau ada yang langsung ditanyakan, silahkan ditanyakan ini ya, apa namanya, langsung aja. Bentar, saya share screen dulu. Kelihatan nggak ya share screen-nya? Terlihat, Mas. Oke. Jadi ini ada sebuah buku yang sangat basic ya sebenarnya. Nah, ini kita coba baca bareng-bareng aja ya.
Jadi ini ceritanya ada seorang laki-laki berusia 29 tahun. Oke. Karena ini sehat ya, laki-laki sehat, 29 tahun, ceritanya ke rumah sakit hanya untuk biasa MCU aja, medical kayak apa, untuk eh, cek kesehatan aja. Nah, ini ceritanya dia di EKG lah, terus kemudian dilakukan EKG seperti ini. Oke, mungkin ada yang mau coba dari apa sih yang bisa dilihat dari EKG ini? Apa langsung aja berpendapat. Sorry. Bentar. Atau masih bingung? Kira-kira kalau kita lihat EKG itu apa sih yang pertama kali kita lihat dari teman-teman yang sudah pernah, mungkin sudah pernah baca sebelumnya, sudah pernah skills lab, apa sih yang pertama kali harus dilihat kalau dalam EKG itu? Iramanya, Dok. Oke, irama. Definisi irama itu apa? Maksudnya kalian misalnya mau bilang nih, oh iya ini iramanya apa gitu. Nah itu lihatnya dari mana? Izin, Dok. Mohon dikoreksi kalau Nah, salah. ya langsung aja. Kalau saya tuh Dok, lihat Mm-mm. ada sinus apa enggak. B Oke, diikuti kompleks IRS atau enggak sama jarak antar R ke R-nya itu, Dok. oke. Ada yang mau berpendapat lain atau oke sama ini tadi siapa ya yang jawab namanya? Setio, Dok. Oh Setio, ya. Ada yang berpendapat sama dengan Mas Setio atau mungkin, Dok kalau saya bacanya beda, saya punya sumber beda, harusnya begini-begini gitu. Gimana? Ada yang mau berpendapat dulu nggak? Nanti kita mungkin sampai akhir cuma akan bahas EKG ini dan EKG plus satu lagi ya, karena target kita nanti bisa membaca EKG kayak gitu. Jadi nggak yang gimana-gimana. Tadi Mas Setio bilang tadi apa P diikuti QRS ya. Diikuti QRS. Oke. Terus dilihat RR interval untuk melihat irama ya katanya. Yang lain ada yang berpendapat lain atau sama aja? Oke, kalau tidak ada eh mungkin coba masuk dari yang lain. Yang cewek-cewek mungkin ada yang mau berpendapat nggak? Atau aku belum semua ya. Bentar. Mungkin siapa? Oh nggak ada. Ada yang namanya nggak sih? Ini Mazaya. Ada yang namanya Mazaya atau Khairunisa. Ini kita konsepnya diskusi ya. Jadi maksudnya silahkan kalau memang sama sama semua, tidak ada apa namanya pendapat lain, boleh nggak apa-apa dijawab aja, tidak ada pendapat lain. Tapi kalau memang masa kayaknya ada pendapat yang lebih baik, nah silahkan aja nggak apa-apa. Atau memang semuanya
diajarinnya memang P diikuti QRS ya. Oke, sebelumnya P diikuti QRS itu tadi kalau kata Mas Setio dibilangnya itu sinus ya. Nah, kalau irama sinus itu asalnya dari mana sih? Ada yang tahu nggak irama sinus itu asalnya dari mana? Nodus SA, Dok. Oh, modul SSA itu adanya di mana? Siapa yang jawab ya? Dengan nama ya, soal ini saya nggak bisa lihat sama apa namanya namanya karena kok buka dari device lain ternyata suaranya gaul. Berada, Dok, di atrium kanan, dekat vena superior, vena cava. Oh ya, betul gitu. Jadi dia kan berasal dari atrium kanan ya. Atau kita biasanya sih lebih gampang nyebutnya HRA, jadi high right atrium. Jadi dia sekitar sini. Oke, kalau misalnya dia ada di situ, maka pertanyaannya syaratnya irama itu sinus apa? Jadi kan ada yang berpendapat P diikuti QRS. Nah, ada yang berpendapat lain nggak? Ada penjelaran dari SA Not ke AV Not, Dok. Oke, secara EKG nanti yang terlihat apa? Eh, depolarisasi dari gelombang P. Oke, sudah mulai masuk. Berarti nanti gelombang P-nya bentuknya seperti apa? Deviasi positif, Dok. Di Di lead di lead 2 berapa? Lead di 2 betul. Terus lead apa lagi? Mungkin lead 3 dan AVF dong. Nah, kenapa kok berpendapat positif di lead 2, 3, dan AVF? Kira-kira Karena apa sih yang membuatnya? mungkin ini dok, karena impulsnya itu bergerak dari atas ke bawah dok, dari S0 ke AV0. Oke, berarti sebenarnya syaratnya dia adalah apa? SA, maksudnya sinus, itu adalah positif di 23 dan AVF. Atau kita sering bilang di aksis yang inferior. Gitu. Jadi kalau misalnya dia, nah ini ya, saya gambar di sini, ada aksis yang warna biru ini yang ke kanan adalah lead 1, yang ke bawah adalah lead AVF, kemudian di antaranya ada 2 dan 3, kemudian di sini adalah ada AVR. Nah, karena eh, SA itu berasal dari, sorry maaf, irama sinus itu berasal dari SA node yang menuju AV node, sehingga dia itu akan positif. Kalau positifnya di mana? Nah, positifnya itu adalah di 23 dan AVF. Karena 23 AVF kan di bawah. Jadi seakan-akan kita melihat ada orang yang mendekati kita. Kalau orang mendekati kita itu jadinya positif gitu. Tapi kalau orang menjauhi kita itu negatif gitu. Jadi anggapnya ya orang kalau suka sama kita ya nanti berarti kan energinya positif gitu ya. Kalau misalkan orang menjauhi kita, vektornya menjauhi kita, itu maka negatif. Makanya memang sebenarnya syarat sebuah irama itu sinus itu hanya dilihat dari gelombang P saja. Jadi tidak mengikuti gelombang yang lainnya. Jadi misalnya 2, 3 AVF.
P-nya positif. Apakah sinus? Betul. Kemudian apa lagi syaratnya? Syaratnya adalah AVR-nya negatif. Jadi ketika kita lihat EKG ini, kita menentukan irama, kan yang pertama kali kita lihat irama ya. Iramanya P-nya positif di 2, 3 kurang lebih sama ya, ini dengan ada artefak sedikit. AVF positif, kemudian negatif di AVR, maka kita bisa bilang iramanya sinus. Gitu. Jadi, apapun yang terjadi dengan yang belakangnya, terserah. Ketika kalian melihat ada gelombang P yang positif di 2, 3 AVF dan negatif di AVR, itu adalah syarat sinus. Gitu. Jadi katakanlah, kalian melihat nih iramanya nggak ada QRS-nya, cuma P, 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 P. QRS-nya entah kapan-kapan muncul, itu tetap gelombang sinus. Kalau memang memenuhi kriteria sinus. Gitu. Jadi misalnya, dok saya melihat nih gelombangnya P, kemudian P, kemudian QRS, kemudian P lagi, kemudian P lagi. Saya bingung, apakah iramanya itu sinus apa itu iramanya apa? Nah, irama itu kan cuma ada dua kemungkinannya, apakah dia sinus ataukah dia tidak sinus. Kalau dia iramanya sinus, maka syaratnya itu P positif di inferior, artinya di 2, 3 dan AVF, dan di AVR-nya itu negatif. Sehingga kalau kita lihat EKG ini iramanya apa? Sinus, Dok. Betul, iramanya sinus. Kalau misalnya kalau misalkan tidak memenuhi yang ini berarti apakah iramanya bukan sinus? Betul. Jadi kalau misalkan P-nya tidak memenuhi ini, maka iramanya tidak sinus. Misalnya kalian bertemu pasien AF, atrial fibrilasi, atrial flutter, ya berarti iramanya bukan sinus tapi atrial fibrilasi atau atrial flutter. Terus kalian bertemu pas iramanya itu tidak ada P-nya, cuma QRS, QRS, QRS gitu. Misalnya sempit-sempit. Oh, berarti iramanya bukan sinus kayak gitu. Sampai sini paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak? Paham, dokter. Izin tanya dok, Boleh. kalau kasus yang AV block itu tetap bisa dikatakan sinus nggak dok? Meskipun ada Betul, jangan betul. dari IR itu, jadi tetap sinus dok. Ya, jadi meskipun dia AV block, TAVB, itu tetap iramanya kita menentukannya dia sinus atau bukan. Jadi TAVB, AV block itu bukan menentukan dia sinus atau tidak gitu. Jadi itu akan menentukan sebenarnya nanti bagaimana dia ada interval PR. Kan nanti ya, kalian lihat ya, nanti ada tulisan interval PR-nya bagaimana seperti itu. Nanti kita akan berangkat ke sana. Tapi meskipun dia TAVB, meskipun dia apapun itu selama kalian melihat ada P sinus di situ, yang dia konsisten P-nya P sinus di situ, maka kalian bilang itu iramanya sinus. Kalau kalian tidak melihat P yang memenuhi kriteria sinus di situ, maka kalian bisa bilang itu iramanya bukan sinus. Nah, irama bukan sinus apa? Ya macam-macam. Ada atrial rhythm, ada WAP, ada AF, ada apapun. Tapi dia bukan sinus, kayak gitu. Misalnya gini, eh, misal duanya negatif, AVR-nya negatif. Kira-kira sinus nggak? Tidak dok. Tuh, tidak. Nah, tinggal nanti dicari apa, misalnya, oh ini ternyata atrial hitam, oh ini junctional, misalnya seperti itu. Terus lagi, 2, 3 AVF positif, AVR-nya flat, P-nya. Sinus nggak? Tidak dok. Tidak, karena sudah jelas dia tidak memenuhi kriteria sinus. Jadi seperti itu ya. Jadi walaupun dia TFB, itu tetap itu ya, irama yang kita sebut adalah iramanya sinus atau tidak sinus gitu. Jadi oh ini iramanya sinus, oh ini tidak sinus lah. Kalau tidak sinus kan kalian harus menjelaskan itu iramanya apa. Itu ya. Oke, lanjut. Kemudian
ini kan kalau kalau saya pribadi itu lebih suka melihat EKG itu bit by bit. Jadi artinya lihat satu, kok kuning ya, kuning nggak kelihatan. Misalnya lihat satu ini, lihat satu ini, lihat satu ini, baru lihat hubungannya antara mereka gitu. Kenapa? Karena yang namanya EKG itu seringkali bit to bitnya beda. Artinya maksudnya bit pertama sama bit kedua itu bacanya beda gitu. Tapi setidaknya ketika kalian membaca bit to bit, itu kalian seperti melihat jantung ketika satu kali berdetak gitu. Jadi itu satu siklus jantung, sehingga kalau kita melihatnya bit to bit, nanti insya Allah tidak akan ada yang kelewat. Nah, oke, tadi irama udah ya, irama udah, sinus atau tidak sinus. Kemudian yang kedua, kita lihat bagaimanakah PR intervalnya. Nah, jadi PR interval itu diukur dari awal gelombang P sampai dengan awal gelombang R. Ini dihitung. Boleh pakai kotak kecil, boleh 1, 2, 3, 4. Oh ya, 4 kotak kecil misalnya. Itu boleh. Atau misalnya nanti 4 kotak kecil, berarti kan satu kotak ini kalau yang ke kanan itu 0,04 second atau 40 milisecond. Sedangkan kalau yang ke atas itu 0,1 mili 0,1 volt 0,1 milivolt kalau ke atas itu. Nah, berarti nanti ini sekitar oh ya ini apa namanya 0, sorry kok 4 second 4 milisecond 4 milisecond. Jadi misalnya oh ini kok 5 kotak kecil 5 kotak kecil berarti 0,2 second, berarti 20 milisecond 200 milisecond kayak gitu. Nah, PR interval ini itu kalau kita lihat lagi di sini, nah ini jadi ini kan SA node ya, ini SA node, ini AV node. Nah, SA ke AV itu dia butuh waktu gitu. SA menuju AV kemudian di ke bawah ini kan tetap membutuhkan waktu. Nah, SA ke AV inilah yang disebut sebagai PR interval gitu. Jadi sorry maaf, PR interval itu adalah dari SA ke AV terus kemudian ke sini ke ventricle, ke ujung-ujung ventricle. Kenapa? Karena dia butuh waktu dari SA ke ujung-ujung Purkinje sini. Nah, sehingga sebenarnya PR interval itu menggambarkan itu. Jadi, kalau misalnya kita lihat di sini ya, ini tuh atrium. Nggak kelihatan ya. Ini atrium. Ini ventricle. Nah, PR interval itu memperlihatkan jarak atau waktu yang dibutuhkan dari atrium menuju ventricle. Kalau kita lihat di sini, dari atrium menuju ventricle itu kan dia melewati SA node, AV node, kemudian di sini ada berkas His di sini. Nah, sehingga kalau misalnya PR interval katakanlah memanjang, misalnya pada AV blok derajat 1, maka belum tentu problemnya itu adalah di AV node itu sendiri. Bisa jadi di His, bisa jadi di sini, bisa jadi dimanapun. Seperti itu. Sehingga sebenarnya PR interval itu memperlihatkan apakah ada asosiasi atau hubungan dari A sama V. Kalau misalnya tidak ada PR interval atau alias tidak jelas PR intervalnya, nah itulah yang kita sebut sebagai AV disosiasi. Jadi, misalnya gini, ini kan kalau kita lihat setiap kali P ini diikuti oleh QRS, ya kan? Ini berarti ada asosiasi dari A ke V atau AV asosiasi, asosiasi AV. Nah,
Kalau misalnya tidak ada hubungan antara A dan V, artinya P keluar tapi tidak ada QRS, atau ada QRS tapi tidak ada P. Nah, itu yang kita sebut sebagai AV disosiasi. Artinya tidak ada hubungan antara A dengan V. Nah, salah satunya apa AV disosiasi itu? Yang paling sering ditemui adalah satu TAVB ketika dia bradikardi. Ketika dia TAVB, maka P keluar, tapi dia tidak diikuti oleh QRS. Gitu. Atau yang kedua, yang sering lagi adalah VT, atau ventricular tachycardia. Ventricular tachycardia, V-nya muncul terus. V, 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 V. Tapi A-nya tuh nggak ada. Kayak gitu. Nah, sehingga kalau misalkan ditanya apa itu PR interval, maka itu adalah waktu yang dibutuhkan dari SA node menuju ujung Purkinje. Maka problemnya bisa macam-macam, apakah dia di AV node, apakah dia di HIS, tapi memang biasanya seringkali kadang antara di AV node-nya atau di berkas HIS-nya, seperti itu. Makanya itu yang namanya blok atau AV blok itu pasti ada derajatnya. Derajat 1, 2, Mobit 1, 2 Mobit 2, sampai dengan 3 atau total AV blok. Nah, ketika kalian melihat EKG yang seperti ini, kalian yakin P-nya itu diikuti QRS, maka AV node-nya itu bagus, tidak ada problem di AV node, karena ada asosiasi AV. Sehingga kalian hitung aja PR intervalnya seperti apa. Saya dari sini ke sini, dihitung dari awal, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5. Ya, 5 lah, kurang lebih 5. Berarti kan 20. Berarti eh apa namanya? Panjangnya atau AV PR intervalnya, berarti PR interval itu sama dengan 0,2 second atau 200 milisecond kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman, Dok. Oke. Kemudian yang selanjutnya itu adalah aksis. Yang selanjutnya adalah irama. Nah, irama ini itu kalian boleh ada dua metode. Jadi yang pertama, ini dua-duanya harus tahu ya. Kenapa? Karena nanti penting ketika kalian ketemu ada AV disosiasi yang kita bilang tadi. Jadi kalau kalian mau menghitung irama alias berapa sih kecepatan dari denyut jantungnya itu ada dua cara. Kalian bisa hitung dari RR interval atau kalian bisa hitung dari PP interval. Kalau RR interval berarti kalian itu sebenarnya melihat ventricle ke ventricle gitu. Tapi kalau PP interval itu kalian melihat dari atrium ke atrium. Cara menghitungnya paling boleh kalian menggunakan 300 dibanding total kotak besar atau 1.500 dibanding total kotak kecil. Misalnya kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Katakanlah ya berapa? 4, 20, 23 ya. 23 berarti 1.500 dibagi 23 berarti sekitar berapa? 70-an ya. 23, 4, 75, 70-an lah. 70 misalnya. 70 kali per menit. RR intervalnya. Nah, terus kalau kalian sudah yakin dia tidak ada AV disosiasi, kalian cukup hitung RR interval aja. Tapi kalau kalian curiga ini ada AV disosiasi, kalian hitung dua-duanya, RR interval sama PP interval. Kalau misalnya terjadi AV disosiasi dengan PP intervalnya itu lebih banyak, maka dia akan terjadi TAVB. Tapi kalau misalnya dia RR intervalnya lebih banyak, itu dia adalah VT, berapapun kecepatannya, kayak gitu. Walaupun biasanya ya namanya VT ya takikardi ya, gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan, kita membaca namanya aksis jantung. Jadi aksis jantung itu sebenarnya adalah lihatnya dari sini.
dari apa namanya dari eh, vektor ini. Dan kita sebenarnya kalau aku pribadi lebih suka lihat dari satu dan AVF aja. Jadi misalnya satu positif, AVF positif, oh ya udah berarti normal aksis kayak gitu. Tapi aksis jantung itu kan perlu diingat bahwa normalnya itu dari -30 di sini ya, -30 sampai 90. Nah, kalau misalnya lebih dari 90 maka dia LAD, kurang dari -30 dia LAD, lebih dari 90 dia RAD. Sehingga kalau misalnya apa namanya ada cara lain selain kita melihat satu dan AVF yang positif, lihat juga dua. Kalau duanya positif, maka kemudian kemungkinan dia normal aksis. Nah, dok yang dimaksud positif itu yang mana? Yang dimaksud positif adalah ini, R-nya. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman semua mau lihat ini positif atau tidak aksisnya, maka kalau saya pribadi cukup lihat 1, 2, dan AVF aja. Kalau misalnya kalian melihat, dok ini kan R-nya R aja nih, nah itu kan lebih mudah lah. Terus kalau RS gimana? Atau misalnya bentuknya kayak gini misalnya. Nah ini dihitung amplitudo yang atas sama amplitudo yang bawah itu dikurangi. Misalnya amplitudo yang atas 3, yang bawah 2. Berarti 3 dikurangi 2, 1. Jadi dihitung 1. Oh, 1 ke positif, berarti misalnya ke sini. Oh, yang ke bawah 2 negatif berarti ke sini. Berarti kira-kira di sini. Nah, ini. Berarti harusnya ini duanya positif. Kayak gitu. Misalnya seperti itu. Nah, aksis ini penting kenapa? Karena aksis ini itu kurang lebih akan memperlihatkan juga kira-kira si kelistrikan jantung itu tuh cenderung ke arah mana. Apakah dia cenderung ke arah kiri, berarti mungkin jangan-jangan bagian yang kiri itu amplitudonya lebih apa ya kuat untuk mengeluarkan amplitudonya dibandingkan yang kanan. Apakah kayak yang kanan? Berarti jangan-jangan yang kanan lebih kuat amplitudonya dibanding yang kiri. Nah, kalau amplitudonya lebih kuat, berarti kemungkinan besar miokardium itu lebih tebal karena dia lebih mudah untuk mengeluarkan voltase yang tinggi. Misalnya pada pasien LV hypertrophy atau RV hypertrophy, nah itu dia mudah untuk mengeluarkan amplitude yang sangat tinggi kayak gitu. Oke, terus selanjutnya kita bisa lihat transitional zone. Jadi transitional zone itu sebenarnya salah satu yang paling mudah ya. Jadi kalian lihat saja itu di manakah yang dari lead precordial ini yang tiba-tiba dia menjadi positif. Jadi normalnya V1, V2, V3 itu cenderung negatif. Artinya R-nya itu kurang dari S. Idealnya. Sedangkan V3 itu biasanya kurang dari sama dengan. Jadi ada kadang kurang, kadang agak positif. Nah, ketika kita menemukan titik-titik lead yang dia R-nya itu bisa kurang dari sama dengan S atau yang setelahnya itu dia sudah berubah menjadi lebih positif alias R-nya lebih dari S, maka itulah yang kita sebut sebagai zona transisi. Jadi kita bisa bilang di sini zona transisinya V3 V4 kayak gitu karena V4 adalah yang pertama kali R lebih dari S, sedangkan V3 adalah R yang kurang dari sama dengan S. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Aman, Dok. Oke. Kemudian untuk selanjutnya kita lihat baru durasi gelombang P. Jadi gelombang P itu kan memperlihatkan atrium. Nah, kalau misalnya kalian mau lihat gelombang P, itu lihatnya di dua lead, yaitu di lead 2 dan lead V1. Kenapa? Karena di dua lead ini yang paling jelas bentuknya seperti apa. Lead 2, di sini kalian lihat ini ada, kalau ke sini adalah periodenya atau dia selebar apa, kemudian yang ke atas ini adalah amplitudonya. Nah, ini kalian hitung aja, dihitung misalnya satu kotak kecil
berarti 0,1 milivolt. Kemudian 3 kotak kecil, berarti 120 milivolt, 120 milisecond misalnya kayak gitu. Dan kalian lihat morfologinya. Normalnya morfologi P di satu kan positif, satu jekukan. Nah, kalau di V1 itu bisa positif seperti ini satu, atau dia agak apa ya, kayak bifasik gitu. Jadi kayak ada yang ke atas sama ada yang ke bawah. Nanti kalian bisa baca lagi kira-kira manakah yang dia memperlihatkan pembesaran ruang kanan, manakah yang pembesaran ruang kiri. Dan durasi interval PR udah, kemudian durasi kompleks QRS itu kurang lebih sama dengan P. Jadi dihitung aja dari awal R sampai akhir R itu kira-kira berapa. Misalnya ini, oh ya ini 2 kotak misalnya. Berarti 80 milisecond gitu. Oh iya dia tidak ada pelebaran dari durasi QRS-nya. Baru setelah itu kita lihat segmen ST dan gelombang T-nya. Jadi kalau di sini misalnya kita melihat jadi setelah QRS ini kan T wave, kemudian ini kan R. Nah R kemudian S. Tapi ini nggak ada S-nya sini cuma R aja. Nah dari sini sampai sini yang bawah ini inilah yang disebut sebagai ST segmen. Nah, sebelumnya ST segmen persis di sini, inilah yang disebut sebagai G-point. G-point ini gunanya adalah titik awal untuk kita melihat apakah ada ST elevasi. Dan nanti bentuk ST elevasi seperti apa, apakah konveks, apakah konkav, dan sebagainya. Baru setelah itu kita lihat T-wave-nya, apakah dia upright ataukah dia ada yang bifasik ataukah dia ada yang inverted. Nah, nanti dilihat pada semua lead kemudian disimpulkan. Nah, ketika kita menyampaikan simpulan interpretasi itu cukup seperti ini. Cukup ditulis seperti kebutuhannya aja, misalnya sinus ritem. Misalnya sinus ritem, terus misalnya 80 bit per menit, kemudian aksisnya apa, normal aksis, terus transitional zone-nya di mana, misalnya V3, V4, udah cukup. Kalau misalkan kalian tidak menemukan apa-apa. Kalau misalnya kalian menemukan P-nya melebar, itu saja, misalnya di amplitudo itu misalnya 0,3 katakanlah karena tinggi, terus durasi P misalnya 0,12 misalnya, 2,12 second kayak gitu. Udah, kalau misalnya ini ya udah sinus ritem 80 bit per menit normal aksis, selesai kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan nggak? Sebenarnya udah sih itu doang materinya. Izin bertanya, Mas. Boleh. Jadi untuk mencari ST elevasi atau ST yang depresi itu apakah memang harus lihat G-point-nya atau bisa lihat dia sejajar tidak sama yang PR interval? Nah, pertanyaan bagus. Apakah harus lihat G-point? Jawabannya iya, harus lihat G-point. Kenapa? Karena kalau kalian berpatok kepada PR interval, nanti kalian akan terkecoh. Misalnya ini. Misalnya bit ini ya. Menurutku ini bit yang bagus untuk kita evaluasi. Nih, bit yang ini tanpa kalian melihat yang lain. Kalau kita hanya melihat dari PR intervalnya aja, tanpa kita melihat di mana J-point-nya, maka bisa jadi kita melihat ini sebagai ST elevasi. Karena ini lebih tinggi daripada ini kan. Ini lebih tinggi daripada ini, gitu. Lebih tinggi daripada PR interval. Oh, kita bisa nih bilang, oh ini STEMI, kayak gitu. Padahal kalau katakanlah kita tarik garis isoelektris,
Loh, ternyata dia tidak meningkat gitu. Lah, tahunya dari mana dia tidak meningkat asa elevasinya? Diambilnya dari J point di sini. Terus kita ambillah tarik garis lurus, set. Nah, kita lihat dari J point ini apakah dia meningkat, apakah tidak. Misalnya, oh ini sampai sini, oh enggak kok ini tidak. Yes. Oh ternyata dia tidak meningkat, dia hanya seakan-akan terlihat meningkat, tapi ternyata ketika kita tarik garis lurus dari J point, oh ini STF segmennya tidak meningkat, dia tuh baru meningkatnya ketika di T wave kayak gitu. Makanya oh iya berarti ini bukan STEMI, elevasi kayak gitu. Dan lagi pula kalau kita mengambil dari apa namanya ST segmen, jadi sorry maaf, kalau kita mengambil ST segmen itu dari titik G wave itu adalah satu, itu sudah standarnya memang seperti itu. Jadi untuk diagnosis STEMI, diagnosis apapun itu diambil dari situ. Kedua, kalau kita konsisten mengambil dari G wave atau kita mencari mana J wave-nya, maka kita akan lebih sulit untuk ditipu oleh EKG yang seakan-akan STEMI padahal bukan. Misalnya gini, yang punya EKG seperti ini ya. Nah, seperti ini. Ini adalah EKG komplit RBBB. Jadi, kalau kita tidak melihat kita tidak melihat J wave-nya, maka kita akan tertipu. Kita kira jangan-jangan ini S elevasi nih di sebelah sini nih. Padahal bukan, padahal ini adalah R aksen dari sini gitu. Ini bukan S elevasinya lah. Terus teman-teman S elevasi dari mana? Cari G point-nya atau G point-nya. Nah, G point-nya di sini. Oh, G point-nya di sini. Terus kita tarik lagi garis lurus. Oh, ternyata enggak, dia nggak S elevasi. Dia itu malah cenderung depres karena dia memang RBBB kayak gitu. Makanya kalau kalian mau menentukan apakah pasien itu STEMI atau apa, intinya ada perubahan di segmen ST, itu kalian wajib cari J point-nya gitu. Dan tanda J point paling dekat, tanda J point yang paling obvious itu dia memang betul-betul setelah R-nya selesai. Jadi R-nya apa namanya R-nya gelombang itu selesai. Contoh lagi kalau kita tidak melihat J point nanti akan tertipu ini STEMI adalah nih yang gelombang ini. Ini kan seakan-akan elevasi. Sedangkan kalau kita karena kita kalau misalnya tarik dari sini ya kurang lebih kayak seperti yang elevasi. Nah, sedangkan kalau kita ambil J point-nya dari sini, terus kita tarik garis lurus, oh, ternyata dia nggak elevasi sama sekali. Dia lurus-lurus aja, cuma pas lagi kebenaran aja mungkin ngambilnya agak naik kayak gitu. Kayak gitu. Oh, cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi? Tanya dok, Boleh. itu waktu di gambaran EKG-nya kok kayak turun terus naik, itu pengaruh apa dok ya? Nah, kalau misalnya kalian kan EKG itu kan normalnya harusnya lurus-lurus saja ya. Kalau EKG yang naik turun seperti ini, itu sering nanti di lapangan kalian akan menemukan misalnya pasiennya gerak-gerak terus, terus nafasnya gimana, terus goyang-goyang apa gimana. Nah, nanti EKG-nya akan seperti ini, naik turun, naik turun. Nah, itulah yang sebenarnya salah satu yang disebut sebagai artefak. Jadi kan dunia ini kan tidak ada yang sempurna ya, termasuk dengan pengambilan EKG. Apalagi kita misalnya yang masang EKG belum jago, perawat baru, dokter baru, koas baru, belum tak paham cara memasang EKG yang baik. Nah itu ya kurang lebih nanti EKG-nya akan seperti ini gitu. Jadi goyang-goyang naik turun naik turun. Itu yang disebut sebagai artefak. Salah satunya seperti itu.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Mas, atau mungkin Boleh. saya kurang paham atau jadi belum Hmm. dengar. Ini Mas, berarti yang awal J-point itu nanti bakalan ditarik garis lurus sama awal gelombang ini teh ya tuh. Iya. Jadi intinya adalah ketika kalian menemukan J point, itu kalian tarik garis lurus. Sebenarnya tuh bukan garis lurus dengan T, tapi garis lurus dengan garis isoelektriknya. Jadi kalian harus tahu juga garis isoelektriknya tuh sebelah mana kira-kira kayak gitu. Jadi tariknya tuh ke garis isoelektrik. Gimana ya menjelaskannya? Jadi ini kan katakanlah yang ini ya, ini kan kita EKG-nya naik turun nih, kita nggak tahu garis isoelektriknya, tapi ya kurang lebih kira-kira seperti inilah ya kita gambar. Nah, gini. Kemudian ini adalah J point-nya di sini, persis setelah itu. Nah, terus kita tarik garis lurus ke sini. Gimana ya? Ini. Ya, intinya dia mengikuti ini ya. Nah, seperti ini. Terus barulah kita melihat apakah dari sini terus sampai dengan dia awal T misalnya di sini itu apakah ada elevasi atau tidak. Nah, sekarang kan tidak semua ST elevasi juga adalah STEMI. Sehingga nanti kalian harus baca apa aja sih DD-nya STEMI itu ada seingat saya kayaknya 11 ya. 11 DD ST elevasi. Jadi tidak semua ST elevasi itu adalah STEMI. Bisa aja dia varian normal, bisa apa, itu sangat bisa. Nanti tinggal dilihat aja gitu. Jadi sebenarnya ditarik garisnya tuh dari J point ke isoelektrisnya sih Mas. Gitu. Oke, baik matur nuwun, Mas. Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ampun Mas. Oke. Ya, mungkin karena keterbatasan waktu ya, biar terbahas semua. Kira-kira dari teman-teman ada EKG yang mau dibahas bareng-bareng nggak? Kalau ada, nanti biar kita end screen, terus kita bahas EKG-nya. Mungkin saya izin kirim di WA apa jenengan sih Mas. Oh, Yang yang di WA. Aku nggak bisa iya. buka dari, bisa dibukain dari sana nggak? Iya, bentar ya Mas. Atau sebentar biar nggak terlalu lama, bentar.
Coba buka dari sini, kayaknya ada EKG yang bagus. Nah, itu ya, boleh-boleh. Diperbesar bisa nggak? Oke, ya sebelum dikasih tahu jawabannya, coba tuh. Ini kayaknya ya agak susah ya. Nggak apa-apa lah, cobain aja. Oke, teman-teman apa? Mungkin siapa yang mau coba? Mungkin Salma mau coba nggak? Daripada cuma jadi MC. Nggak usah ini, nggak usah kayak mengharapkan kesempurnaan, nggak usah. Baca aja pelan-pelan, satu-satu. Karena tadi kan udah diajarin dari awal. Jadi kayak pelan-pelan aja, sesuai apa skill lab. Ini berarti yang online aktif siapa aja ya? Rizky, Dinisa, sama Julia, Setio ya. Siapa lagi ya? Tadi kayaknya ada lagi ya yang komen. Ya ada ya, udah ya. Ya oke. Ya, dicoba dulu aja nggak apa-apa. Izin menjawab, Dok. Oke. Untuk iramanya Hmm. sinus. Oh, sebentar. Pelan-pelan. Iramanya sinus karena Karena gelombang P-nya positif di lead 2, 3, hmm, sama negatif di AVR. oke. Yang lain ada mau berpendapat? Nggak usah sama, nggak sama juga nggak apa-apa. Soalnya baca EKG itu pasti beda-beda. Jangankan kalian yang SPJP aja beda-beda baca. Ya, oke. Tadi tadi siapa ya yang ngomong ya?
Oke. Ada yang berpendapat ini sinus. Nggak apa. Kita bahas satu-satu. Sinus karena menurut siapa tadi? Itu positif di 2, 3, dan negatif di AVR. Oke. Ada mau berpendapat yang lain nggak? Setuju gitu atau nggak setuju? Kayaknya bukan sinus kayak itu. Silakan. Izin berpendapat dok. Boleh. Mungkin itu yang di lead 2 panjang itu kayak ada gelombang B-nya double-double gitu dok. Jadi, Ya sebenarnya bingung juga sih dok. Itu gimana ya? Masih bisa dikatakan sinus atau enggak? kalau menurutmu kira-kira masuk kriteria sinus nggak? Wah, masuk dok. Masuk. Karena, Tadi konsep dari awal yang kita pegang tadi hmm, ada gelombang B yang positif di lead 23 sama AVF dan negatif di AVR. oke. Berarti, oke ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Jadi, ya. Jadi ini adalah salah satu contoh EKG atrial fibrilasi. Jadi kalau atrial fibrilasi tentu kita tidak bilang iramanya sinus, tapi iramanya ya AF, atrial fibrilasi, karena sumbernya bukan dari SA node, tapi sumbernya dari atrium. Nah, kenapa kok bisa bilang ini bukan atrial fibrilasi, dok? Padahal itu kan P-nya positif di 23 AVF, terus negatif di AVR. Nah, terang, pelan-pelan. Jadi, eh kalau kita lihat di sini, ini kan makanya kan tadi kita eh, menekankan bahwa baca EKG itu harus beat to beat. Sekarang kita lihat dari masing-masing beat apakah terlihat apakah terlihat semuanya punya gelombang P gitu kan. Terus kan kalau kita lihat kayaknya kok nggak jelas ya P-nya. Apakah itu P, apakah bukan? Kayaknya bukan. Oke, terus pertanyaan kedua, oh, apa? Oke, nggak jelas. Berarti kemungkinan besar AF nih. Nah, tapi apakah benar AF? Nah, sekarang kita tinggal lihat apakah pasiennya irregularly irregular. Jadi irregularly irregular itu artinya dia ya irregular dan dia tuh RR-nya tuh irregular dan tidak berpola sama sekali. Maksudnya apa? Jadi kalau ada satunya ya atrial flutter itu dia berpola. Jadi ada yang 2 kali itu panjangnya misalnya 3 kotak. Kalau 1 kali panjangnya setengahnya, 1,5 kotak RR intervalnya. Kalau 5 kali P baru muncul QRS, itu misalnya jadi dibagi di lebih lambat 5 kali. Nah itu regularly irregular. Jadi RR-nya itu irregular, tapi sebenarnya dia berpola ada regulernya. Nah sedangkan kalau pada atrial fibrillasi seperti pasien ini, itu dia PP-nya, RR-nya kalau kita lihat kan nggak sama tuh, panjangnya tuh nggak sama semua. Dengan dia tidak berpola dan P-nya itu juga nggak jelas mana P-nya kayak gitu. Jadi kalau pasien dengan atrial flutter itu P-nya kelihatan karena dia iramanya itu berputar satu satu atrium gitu. Tapi kalau AF itu iramanya tuh nggak jelas. Jadi kayak ada yang ke kanan, ke atas, ke kiri, ada yang muter, ada yang apa. Nah jadinya dia munculnya eh, nggak jelas. Kadang nggak jelas. Bahkan bisa sampai kita sebut fine AF. Fine AF itu artinya P-nya tuh udah kayak nggak kelihatan sama sekali. Tapi memang dia RR-nya beda-beda. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kok RR-nya bisa beda-beda ventrikelnya?
Karena sebenarnya atrial fibrilasi itu atrialnya itu rate-nya itu keluar sampai 400, 300 kayaknya itu sekitar 300 sampai 350 kali kalau nggak salah. 350 kali, sedangkan avenot itu dia adalah satu-satunya gerbang yang menghubungkan antara atrium dan ventricle, dan dia punya kemampuan untuk menjaga gimana caranya irama yang sampai ke ventricle itu tidak terlalu banyak. Makanya mungkin ini waktu dia bisa nahan, dia agak panjang, era intervalnya waktu agak nggak bisa nahan, dia jadi pendek, terus panjang lagi, pendek, dan sebagainya, dan sebagainya. Itulah pada AF itu ya seperti itu. Makanya kalau kita bilang di sini ya iramanya apa ya AF gitu. Kalau iramanya AF, otomatis kita tidak bisa bilang PR intervalnya berapa. Kenapa? Karena nggak jelas kan P-nya itu yang mana gitu. Sehingga kalau pada pasien AF, kita tidak bisa menentukan apakah dia AV blok 1, AV blok 2, dan sebagainya. Nah, sekarang ada yang sebenarnya yang menarik. Katakanlah pasiennya AF nih, AF. Terus TAVB, kira-kira reguler apa irreguler? Gimana dok tadi pertanyaannya? Jadi kan, tadi kan kita udah belajar ya, TAVB itu kan waktu awal-awal, kita belajar bahwa TAVB itu kan dia reguler, dengan tidak ada hubungan antara P dan QRS-nya. Jadi ya QRS sendiri, PP sendiri, dengan P-nya itu lebih banyak dibandingkan QRS-nya. Nah, sekarang kita belajar kan, AF itu irregular, irregularly irregular, tidak ada pola sama sekali. Dan AV node itu salah satunya adalah berfungsi untuk mencegah bagaimana caranya si apa namanya impuls itu tidak terlalu banyak sampai ke ventricle. Makanya dia tidak reguler gitu. Kalau pas dia lagi oke, ya RR intervalnya panjang, tapi pas dia agak tidak oke, RR intervalnya pendek. Nah, sekarang pertanyaannya, katakanlah pas ini AF nih, terus TAVB, reguler atau irreguler RR intervalnya? Kalau reguler kenapa? Kalau irreguler kenapa? Ya, Belum kalau tahu bisa. gitu. Hmm, Belum gimana? tahu gitu. Belum Belum tahu. tahu gitu. Oke, jadi kalau kita melihat lagi tadi, sorry, kalau tadi kita melihat lagi apa namanya, eh aku bisa annotate di sini ya. Bisa. Jadi tadi kuncinya adalah Avenue itu kan satu-satunya gerbang dari atrium ke ventricle. Nah, ketika AV node-nya mati, alias total AV block, maka kan sebenarnya atriumnya jalan sendiri, ventricle-nya jalan sendiri. Sehingga kalau walaupun dia AF, tapi kalau dia TAVB, maka dia si AF-nya itu ya tetap AF gitu. Maksudnya akan keluar red atriumnya banyak, tetap akan banyak. Akan tetapi nanti karena dia TAVB, maka dia di ventricle-nya ya dia akan reguler. Kenapa? Karena ventricle itu akan bergerak sendiri, tidak tergantung dari impuls dari atrium. Kayak gitu. Nah, jadi nanti teman-teman kalau baca EKG ini balik lagi, yang pertama iramanya ya bukan sinus, iramanya AF. Kemudian tinggal dilihat RR intervalnya berapa. Kalau dia tidak reguler seperti ini, itu kayaknya tuh ada beberapa cara ya. Kalau saya tuh lebih suka
dihitung 6. Jadi saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dihitung 10. Terus habis itu eh, dibagi totalnya berapa. Misalnya 10, terus katakanlah, terus habis itu misalnya ini totalnya berapa kotak, misalnya 15 gitu ya. Jadi 15 dibagi 10, 1,5. Atau ada yang menghitung langsung berapa kotak, dalam 1 menit. Misalnya 1 menit, di situ ada 30 kotak. Nah, berarti nanti tinggal 30 dibagi 6 misalnya. Oh, 50 kali per menit misalnya kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Silakan dipilih yang mana yang menurut kalian lebih mudah, itu boleh. Baru setelah itu karena PR interval tidak bisa, ya kalian cari ST segmennya dan problem apa gitu. Dan kalau kayak gini kan sebenarnya kita melihat kayak apa ya? Kayak alternating ya. Alternating itu artinya kadang QRS-nya tinggi, kadang QRS-nya rendah. Nah, itu bisa dibaca lagi kira-kira kausanya tuh kenapa dan dari mana. Biasanya sih pasien AF memang akan kayak gini ya, alternating. Karena dia saking banyaknya impuls yang masuk, jadi kadang AV itu tidak semuanya bisa apa ya, kayak terhalangi lah kayak gitu. Itu sih. Nanti baru biasa dibaca STSF-nya. Ya mungkin itu. Kayaknya belajar EKG 1 jam tuh sebenarnya nggak cukup, tapi saya yakin kalian pasti pusing. Oke, mungkin sebenarnya itu dulu sih kalau secara materi. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Itu kalau hitung RPR-nya misalnya ada 7, kemudian terus 7 kali 10 bisa buat untuk frekuensinya nggak ya, Dok? Nah, R-nya 7. Gimana? Bentar, saya mau misal RR-nya 7, kemudian 7 kali 10. Nah, itu gimana ya maksudnya? Saya tidak bisa memahami. Dok, kalau hitung RR-nya misal ada 7, terus 7 kali 10, bisa buat nentuin frekuensinya nggak ya, Dok? Kayaknya mungkin maksudnya, maksudnya dalam 1 menit gitu ya, dalam dalam apa sih ini maksudnya? Mungkin dalam ini ya, eh dalam 6 detik gitu tah. Dalam 6 detik kali kamu menemukan RR-nya 7, terus jadi 7 kali 10 boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, nggak apa-apa. Terus yang kedua, Dok izin tanya, kalau jarak R ke R-nya ada perbedaan 1 atau 2 atau 3 kotak kecil termasuk reguler. Irregular. Kalau tetap walaupun perbedaannya 1 atau 2 kotak kecil, 3 kotak kecil, itu tetap irregular ya. Gitu. Oke, ada lagi? Dok, izin bertanya, Dok. Boleh. Untuk yang masalah akses tadi, Dok. Kalau yang aksesnya itu kan tadi ada yang divisi ke kanan sama yang ke kiri. Itu yang Hmm. dimaksud itu kayak jalur kelistrikannya itu yang bergeser atau secara struktural anatomisnya jantung itu, Dok, yang bergeser. Ya, jadi kalau aksis itu sebenarnya dia itu lebih memperlihatkan apa ya?
memperlihatkan kayak dominasi dominasi kelistrikan gitu loh Mas. Jadi kan jantung itu kan ada kanan ada kiri gitu. Nah terus EKG itu kan harusnya itu kanan dan kiri itu seimbang sehingga aksisnya normal aksis. Nah kalau misalnya dia ada kecenderungan amplitudenya lebih besar kiri, itu ya nanti dia jadi LAD. Tapi kalau amplitudenya lebih besar kanan, dia jadinya RAD. Kayak gitu loh. Kayak gitu aja sih sebenarnya. Jadi berarti yang aksis itu menandakan kelistrikannya tuh dok ya. Jadi kayak dominasi kelistrikan gitu loh. Jadi kayak Oh ya. jadi kan maksudnya intinya kanan dan kiri itu kayak seimbang apa tidak Ya atau oke. lebih dominan. Karena itu sebenarnya kurang lebih juga memperlihatkan kira-kira tuh ventrikel mana yang lebih banyak lebih ototnya yang lebih aktif tuh yang mana. Kalau maksudnya lebih hipertrofi yang mana, yang kiri apa yang kanan. Kasih dok. Oke. Dok, kalau gelombang QRS-nya misalnya QS atau RS, termasuk patologis atau tetap bisa dibilang sinus? Kalau gini. Oh, ya gelombang QRS, gelombang P. Jadi kalau kamu mau melihat iramanya sinus atau tidak, yang dilihat hanya gelombang P-nya saja, Mas atau Mbak Titik, yang saya nggak tahu itu cowok apa cewek. Jadi kalau misalnya itu adalah gelombangnya walaupun patologis, misalnya QS atau RS aja, di QRS-nya itu tidak mempengaruhi apakah dia gelombangnya sinus atau tidak. Intinya, untuk melihat gelombang sinus adalah kita lihat gelombang P. P-nya itu P sinus atau tidak. Kayak gitu. Kayak yang ini tadi, ini kan juga terserah ya QRS-nya kayak gimana. Tapi ya gelombang ini, irama ini bukan irama sinus, irama AF. Kenapa? Karena tidak ada P sinus di situ dan irregular, P-nya tidak jelas. Ya kemungkinan besar adalah fibrasi atrium. Kayak gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya dok. Oke. Kalau yang di EKG ini tuh berarti kalau kita mau lihat transitional zone-nya tadi itu gimana dok? Karena itu kan kayak nggak ada yang hampir 1:1 antara gelombang R sama S-nya gitu dok. Nah, itu yang penting kamu lihat aja di manakah yang pertama kali dia dominan R-nya. Kayak misalnya ini. Ini kan dominannya kan di V3 kan. Sebenarnya kan mulai di sini kan dominannya di V3. Berarti kan sebenarnya transitional zone itu bergeser ke eh mana? Ke kanan. Kanan itu berarti apa? Clockwise ya. Dia akan bergeser berarti kan dia bergeser clockwise. Jadi karena dia yang tadinya harusnya V3 V4 dia jadi V2 V3. Intinya kamu lihat aja di manakah eh, zona yang dia mulai R-nya itu lebih dominan daripada S. Jadi tidak harus kamu bertemu harus yang R sama dengan S tuh enggak selalu ketemu kayak gitu. Jadi kalau yang di kasus itu berarti di V3 dok ya? Betul. Oh, oke. Makasih dok. Yuk. Ada lagi? Bisa memastikan jika terjadi J pointnya EKG ini tidak ada elevasi ya. Betul, tidak ada elevasi. Itu udah mulai jago bacanya. Oke, ada lagi? Sama Bada Hauna. Mungkin nanti ini kita selesaikan jam 20.30 ya. Ini dimaksimalkan aja silakan monggo yang mau tanya atau ada apa. Mohon izin tanya lagi, kalau lagi seperti ini, kira-kira bedain gelombang T sama gelombang P-nya bagaimana ya dok?
Kalau misalnya kalian tidak jadi gini, gelombang P itu pemalu. P sama dengan pemalu. Jadi gelombang P itu pemalu. Jadi kalau misalnya kalian ragu apakah itu gelombang P atau gelombang T, yang dimana di situ sangat prominen, terus kalian ragu apakah itu atau P atau T, itu pasti T. Karena yang pemalu itu P. Saking pemalunya, pada beberapa kasus P itu bisa terkubur pada T gitu. Ya, tapi itu agak advance lah. Tapi intinya kalau kalian ragu apakah itu P atau T, itu Papa or Tango. Nah, itu anggap aja dulu Tango. Anggap Tango dulu aja sampai kalian yakin itu adalah Papa. Misalnya pada pasien ini, kalian ragu nih, mana ya P-nya gitu. Ah, itu P apa T ya. Anggap aja dulu Tango sampai kalian menemukan clue kalau itu memang Papa gitu. Kayak saya kalau misalkan katakanlah saya cuma dikasih ini gitu ya. Saya mungkin akan berpikir mana ya P-nya kayak gitu. Oh, mungkin ini P, tapi kok aneh ya, kok T-nya tidak ada. Jadi karena Tango itu selalu lebih dominan dibandingkan Papa, dan Papa bisa bersembunyi di Tango, tapi Tango tidak bisa bersembunyi di Papa, maka kalau lihat seperti ini, anggaplah dulu sebagai Tango, sampai kamu menemukan, yakin kalau itu bukan Tango. Gitu. Cukup menjawab nggak? Berarti itu gelombang yang ada di T2 itu kompleks IRS sama gelombang T gitu dok ya, yang kecil-kecil itu. Betul, itu Oh, gelombang KRS sama T sama gitu. Hmm. Nah, aku coba share screen ya. Aku coba liatin salah satu EKG yang mungkin agak membingungkan tapi cukup memberikan insight. Oke, nah, ini kalau dilihat kan jelas ya, P-nya itu kecil, mungil-mungil nih, P-nya mungil-mungil, tapi T-nya itu memang jelas. Terus ini susah. permisi dok, gambarnya belum tertampil Oh, kayaknya. belum kah? Bentar. Sekarang udah belum? Belum jadi. Udah kelihatan? Belum dok. Kok belum ya? Kenapa ya? Ini sudah dok. Oke, misalnya, nah, nih, kalian lihat P-nya nggak? Enggak. Sepertinya enggak ya. Nah, ketika seperti ini, kan kalian tapi kan sebenarnya lihat kayak semacam T ya. Mungkin ini tidak semembingungkan yang tadi. Tapi ini ya pasien AF juga gitu. Di mana kalian melihat di sini ada P yang nggak jelas, tapi kesannya fibrilatori atau dia bergoyang-goyang. Nah, ini AF. Dengan dia
R-nya intervalnya beda-beda, irregular gitu. Nah, ya. Tapi ingat, tidak semua pasien yang irregular itu AF. Pastikan bahwa kalian tidak bisa menemukan P. Kalau misalkan dia irregular tapi ada P-nya, nah itu bukan AF. Itu nanti ada irama tambahan. Cuma saya nggak tahu nih, level S1 tuh apakah sampai mempelajari irama tambahan apa enggak. Gitu. Nah ini misalnya contohnya ini juga, ini kan nggak ada P-nya, nggak jelas P-nya mana. Nggak ada. Dia irregular. Kita lihat kayak ada punuk-punuk-punuk ini apa nih, apakah T apa P. Ingat, papa itu pemalu. Jadi harus, berarti ini kemungkinan ini T, ini T, ini T, ini T. T semua. P-nya entah mungkin ini kecil nih. Mungkin ini. Mungkin ya. Ini udah nggak hilang. Ini hilang lagi kayak gitu. Ya jadi P-nya nggak jelas. eh T-nya yang jelas, berarti kemungkinan ya dia AF gitu. Nah kan tuh. Atrial fibrillation with rapid ventricular response. Tuh. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, mungkin sementara cukup. Nanti ku kirim bukunya. Nanti itu kayaknya salah satu buku yang cukup mudah untuk dipelajari ya untuk level dokter umum. Nanti kalau mau belajar lebih lanjut lagi ya boleh. Cuma ya itu memang belajarnya harus pelan-pelan. Tidak bisa paksa sekali belajar harus bisa semua ya nggak bisa. Karena baca EKG itu kayak naik sepeda. Jadi nggak bisa sekali belajar naik sepeda tuh terus langsung jago semua tuh ya nggak bisa. Nanti ini ada beberapa, ada dua kali ya, dua buku yang saya kirim ke Mas Rizky. Nanti silahkan teman-teman kalau mau baca, mungkin yang ada buku ECG Masters itu lebih mudah ya untuk dipelajari, karena itu gambar langsung contoh, langsung jawabannya apa. Terus kalau mau belajar lebih dalam lagi ya ada buku Baltazar yang udah dikirim juga, 465 halaman, lumayan banyak. Yang isi G Master cuma 218 pun itu isinya 50% gambar, jadi insya Allah nggak terlalu berat lah untuk dibaca. Kayak gitu. Jadi latihan aja di sana, latihan cara membaca sesuai apa namanya, sesuai format OSCE-nya. Eh, tebak-tebakan. Jadi kalau dulu saya sukanya tuh tebak-tebakan. Jadi kayak ini apa, jadi kita nggak tahu itu tuh jawaban aslinya apa. Kita jawab aja sesuai apa namanya, sesuai OSCE-nya dulu. Nanti ada yang kurang-kurang baru nanti kita cari, cari tahu lagi cara membacanya yang kurangnya itu apa. Oke, itu terus tipsnya kalau baca EKG jangan panik, jangan terburu-buru, pelan-pelan aja dan dilihat bit to bitnya gitu biar nggak ada kelewat. Mungkin itu aja. Ada yang mau ditanyakan? Sampun, Mas. Oke, kalau sampun mungkin terima kasih banyak kesempatannya. Nanti kalau memang butuh lagi untuk entah EKG, entah apa, silahkan nanti dihubungi aja by WA. Nanti waktunya kita bisa diskusi ya, bisa kapan. Moga-moga bisa ketemu. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke moderator gitu.